Untuk merayakan 1000 subscriber, aku punya giveaway nih buat teman-teman semua, bisa ikutan ya. Caranya bisa dibaca pada deskripsi video ini dan semoga teman-teman beruntung. Bye-bye. Halo semuanya, selamat datang kembali di Imoza Channel. Apa kabar buat teman-teman? Semoga selalu sehat dan sukses ya. Oke, pada video ini kita akan membahas sebuah film yang menurut aku ini cukup menarik, yaitu judulnya The Nightingale. Jadi film The Nightingale ini disutradarai oleh Jennifer Kent. Kemudian untuk pemeran utamanya ada Aisling Franciosi sebagai Clara Carroll. Dan ada Sam Claflin sebagai Hawkins. Film ini tuh menceritakan sesosok perempuan yang ingin membalaskan dendamnya terhadap Hawkins. Ya, perempuan ini bernama Clara. Dia ingin membalaskan dendamnya terhadap Hawkins yang telah membunuh suami dan anaknya. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Penasaran? Nah, sebelum kita berlanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya video ini. Dan untuk film-film selanjutnya bisa teman-teman request, tulis di kolom komentar. Oke, check it out. Kisah ini diawali dari sesosok wanita asal Irlandia bernama Clara Carroll. Jadi Clara Carroll ini adalah seseorang yang terpidana. Ia mendapatkan jaminan kebebasan dari Letnan Hawkins. Nah, sebagai gantinya, Clara harus bekerja sebagai pelayan di bawah komando Letnan Hawkins itu bersama dengan Sersan Rose. Nah, jadi pada suatu malam, seorang inspektur mengunjungi unit Letnan Hawkins untuk memeriksa apakah Hawkins itu cocok menjadi kapten gitu ya. Jadi apakah dia layak untuk dipromosikan atau tidak, seperti itu. Nah, pada malam itu Hawkins dan semua anak buahnya mengadakan sebuah pesta dalam penyambutan kedatangan inspektur itu. Lalu karena Clara memiliki suara yang bagus, Clara pun ditugaskan untuk bernyanyi pada pesta itu. Nah, Clara yang memiliki suara yang sangat indah sehingga dia dijuluki sebagai The Nightingale, yang berarti burung bulbul bersuara merdu gitu. Nah, pada malam itu semua orang sangat menikmati nyanyian Clara. Setelah Clara bernyanyi, Hawkins memanggil Clara untuk datang ke ruangannya. Lalu disuruh duduk di pangkuannya si Hawkins. Namun Clara menolak dan ia pun mengatakan kepada Hawkins bahwa masa pelayanannya untuk Hawkins itu mungkin sudah jatuh tempo semenjak 3 bulan yang lalu. Dan Clara pun minta surat kebebasan kepada Hawkins. Nah, mendengar hal itu Hawkins tidak terima, dia marah dan dia bilang, untuk membebaskan atau tidak itu adalah hak saya, itu katanya. Dan Clara pun dipaksa Hawkins untuk memuaskan nafsu bejaknya itu. Nah, setelah itu Clara pun mengajak pulang suaminya. Saat Clara sedang berbincang dengan suaminya melihat sebuah luka di leher Clara dan ia pun menduga bahwa Clara itu dilukai oleh Hawkins. Besok paginya, suami Clara menemui Hawkins untuk meminta surat rekomendasi pembebasan Clara yang sudah lewat. Namun permintaan suami Clara itu ditolak mentah-mentah oleh Hawkins. Nah, pada malam harinya, saat Hawkins sedang minum-minum bersama anak buahnya itu, tiba-tiba suami Clara datang dalam keadaan mabuk dan meminta dengan paksa agar Hawkins memberikan Clara surat rekomendasi kebebasan. Jadi, namun permintaan suami Clara itu jelas dong ditolak mentah-mentah. Nah, hal itu membuat Hawkins dan suami Clara marah sehingga terjadinya perkelahian. Nah, ternyata jadi insiden itu sempat dilihat oleh inspektur yang datang untuk menilai kelayakan Hawkins untuk dipromosikan menjadi kapten itu ya. Setelah menyaksikan seluruh pelanggaran yang dilakukan, inspektur itu memutuskan bahwa Hawkins memang tidak layak untuk dipromosikan sebagai kapten.
Karena keinginan Hawkins untuk menjadi kapten itu sangat besar, Hawkins memohon kepada inspektur agar lebih mempertimbangkan kembali keputusannya. Dan inspektur berkata bahwa jika kau ingin dipromosikan sebagai kapten, kau harus pergi ke kota Launceston untuk berbicara secara langsung dengan atasan sebelum 5 hari ke depan. Untuk itu, Hawkins lalu memerintahkan anak buahnya yaitu Rose dan Logo mengumpulkan persediaan guna menempuh perjalanan panjang serta berbahaya menuju kota Launceston. Namun sebelum itu, Hawkins dan anak buahnya datang ke rumah Clara dan mencegah Clara serta suaminya yang hendak melarikan diri sambil merendahkan. Dengan gayanya yang sangat angkuh, Hawkins meminta pada suami Clara untuk meminta maaf. Dan dengan terpaksa pula, suami Clara pun mau untuk meminta maaf padanya. Nah, tak puas sampai di situ, Hawkins semakin membuat geram dengan mengatakan bahwa ia sama Clara itu sering melakukan seks gitu. Nah, bahkan Hawkins semakin menjadi-jadi. Lalu setelah kejadian itu, Hawkins dihajar oleh suami Clara dan akhirnya Hawkins pun menembak mati suami Clara tepat di hadapan Clara. Jadi setelah itu Hawkins dan anak buahnya meninggalkan Clara dalam keadaan pingsan. Keesokan paginya, Clara pun kan bangun dari pingsannya itu. Nah, betapa hancurnya hati Clara itu saat suami dan anaknya telah mati dan membeku gitu. Nah, ini sungguh membuat hati Clara sangat teriris-iris, bahkan benar-benar marah dan dendam terhadap Hawkins. Lalu Clara pun mencoba untuk mengadukan hal itu kepada pejabat polisi militer agar menulis laporan tersebut gitu, laporan pembunuhan itu ya. Namun pejabat itu justru meragukan pernyataan Clara karena tidak disertai dengan bukti. Oleh karena itu, lalu si Clara memutuskan untuk mengejar Hawkins dan anak buahnya untuk membalaskan dendamnya itu. Lalu Clara pun meminta bantuan kepada sahabat mendiang suaminya untuk ikut serta dalam aksi balas dendam itu. Namun karena beberapa alasan, sahabat suaminya itu tidak bisa ikut. Sahabat suami Clara namun menawarkan bantuan lain. Ia menawarkan kepada Clara untuk menyewa seorang warga lokal yang sangat mengenal rute perjalanan tersebut untuk menemani Clara. Namun karena tingkat rasisme pada saat itu, Clara menolak tawaran tersebut. Karena ia takut justru malah ia dibunuh dan dijadikan santapan malam oleh koleksi aborigin tersebut gitu. Nah, namun si sahabat suami Clara itu tambah meyakinkan bahwa orang aborigin yang bernama Billy itu adalah warga lokal yang bersuku aborigin, namun ia tidak akan melakukan semua itu. Awalnya Billy juga menolak untuk bekerja sama dengan wanita berkulit putih. Namun karena ia dijamin dan mendapatkan bayaran yang sangat besar, akhirnya ia pun menyetujuinya. Hingga pada akhirnya Clara dan Billy memulai perjalanan. Di awal perjalanan, Clara sangat mendominasi Billy, layaknya rasisme yang marah pada masa itu. Lalu sementara itu anak buah Hawkins, si Rose menculik seorang wanita suku aborigin yang sedang berjalan di tengah hutan untuk mencari makanan. Si Rose meminta Hawkins untuk membawa wanita itu ikut dalam perjalanan mereka karena akan dijadikan sebagai budak seks. Dan Hawkins pun mau menyetujuinya. Namun mereka malah justru diserang oleh sekelompok aborigin karena telah menculik wanita dari suku mereka. Penyerangan tersebut membuat salah satu anak buah Hawkins mati dan melukai si Logo pada kakinya. Nah, dengan cepat-cepat Hawkins pun membunuh wanita aborigin itu lalu melarikan diri. Sementara Logo tak bisa mengejar Hawkins dan ia berlari ke arah yang berbeda dengan Hawkins. Tak lama kemudian, si Billy pun sampai di tempat penyerangan itu. Clara dan Billy melihat jejak darah berceceran di tanah. Lalu si Clara dan Billy pun mengikuti jejak itu dan berhasil mengejar Logo. Clara yang melihat Logo waktu itu langsung membalaskan dendamnya dengan menembak serta menusuk Logo hingga tewas. Melihat hal itu, Billy pun marah pada Clara dan Billy ingin meninggalkan Clara sendirian. Billy mengatakan bahwa ia tidak ingin mendapatkan masalah atas kasus pembunuhan itu. Namun Clara memohon kepada dirinya untuk jangan meninggalkan dirinya sendirian. Clara mengatakan bahwa ia membunuh Logo karena Logo telah membunuh anaknya. Billy pun akhirnya tidak jadi pergi dan masih tetap bersama Clara. Dari sinilah hubungan Billy dan Clara mulai membaik.
Lalu Clara dan Billy melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, dia melihat burung mangana atau yang lebih dikenal dengan burung blackbird. Jadi Billy mengatakan pada Clara bahwa burung blackbird itu adalah burung yang akan menunjukkan arah jalan. Sementara itu, Uncle Charlie yang menjadi penunjuk jalan Hawkins dan anak buahnya mengubah rute perjalanan. Hal ini membuat Hawkins serta anak buahnya tersesat dan justru semakin jauh dari kota Launceston. Namun tiba-tiba tanpa ada perintah dan aba-aba dari Hawkins, Rose membunuh Charlie dan menembaknya hingga tewas. Nah, hal ini membuat Hawkins sangat marah pada Rose, karena ini berarti mereka telah kehilangan orang yang akan mengantarkan mereka ke kota Launceston. Di sisi lain, Clara dan Billy akhirnya bertemu dengan Hawkins, serta anak buahnya itu. Jadi saat Clara hendak menembak Hawkins, ia pun sempat ragu-ragu dan itu membuat Clara justru malah tertembak terlebih dahulu oleh Hawkins. Clara dan Billy akhirnya melarikan diri, lalu Billy menyuruh Clara untuk bersembunyi, namun kini malah tertangkap oleh Hawkins dan anak buahnya. Hawkins pun memaksa Billy untuk mengantarkan dirinya ke kota Launceston. Hawkins menyuruh anak buahnya untuk menembak Billy. Namun, Billy akhirnya berhasil melarikan diri. Karena tak berhasil membunuh Billy, Hawkins pun marah kepada anak buahnya. Lalu Hawkins menembak mati anak buahnya itu. Sementara itu, si Clara tersesat di dalam hutan. Namun justru ia di tengah perjalanan bertemu dengan seekor burung blackbird yang ia teringat apa yang dikatakan Billy bahwa burung blackbird itu akan menunjukkan arah jalan. Clara pun akhirnya mengikuti burung blackbird itu dan ia pun sampai ke jalan utama menuju kota Launceston. Kemudian Clara bertemu kembali dengan Billy, mereka pun langsung menuju ke kota Launceston. Clara pun menemui Hawkins yang tengah berada di sebuah pertemuan dengan para atasannya. Di sana, Clara mempermalukan Hawkins sejadi-jadinya dengan mengatakan semua hal apa yang telah dilakukan Hawkins terhadap dirinya serta keluarganya. Clara pun lalu akhirnya meninggalkan Hawkins penuh dengan rasa malu yang luar biasa. Nah, malam harinya, Billy melakukan penyerangan terhadap Hawkins yang sedang berada di rumah bordil. Billy melemparkan busur dan tertancap di dada Hawkins. Rose pun menembak Billy, namun Billy masih bisa berdiri dan Billy pun membunuh Rose juga. Akhirnya si Clara dan Billy melarikan diri hingga mereka sampai di tepi pantai. Nah, di sana mereka bernyanyi dan bersantai duduk sembari memandang sunset. Jadi, film ini berakhir sampai di sini. Dapat disimpulkan bahwa dalam film ini si Jennifer itu membingkai sebuah kebrutalan penjajahan dalam menghilangkan kekerasan terhadap wanita serta anak-anak dan kaum minoritas. Tidak menjadikan kekuasaan sebagai senjata untuk membuat semena-mena terhadap umat manusia. Jadi film The Nightingale ini menurut aku film yang memiliki makna yang cukup dalam bagi kita kaum perempuan. Kaum yang biasanya tertindas dan dianggap lemah. Tapi jangan salah, jangan dikira kita kaum perempuan adalah kaum yang lemah ya. Bahkan kita bisa jadi lebih kuat dari apa yang orang lain kira. Jadi kiranya begitu, sampai di sini ulasan kita hari ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar untuk film-film yang akan aku review selanjutnya ya. Oke, thank you for watching today. Bye-bye.